Setelah si Yoyan menyelamatkan nyawa Lin Yan dari tangan Wang Chen, mereka langsung dikepung oleh murid pavilion angin petir karena si Yoyan telah ikut campur dalam kompetisi. Meski si Yoyan telah mendapatkan pembenaran bahwa dia tidak salah dan Wang Chen tidak menghormati aturan kompetisi, Feng Xian akhirnya mengizinkan si Yoyan dan Lin Yan pergi. Namun Huang Kuan dan Wang Chen malah menantang si Yoyan dengan memprovokasinya. Karena itu dia melangkah maju. Ayo, seluruh stadion bersorak ketika mereka melihat si Yoyan melangkah maju menerima tantangan. Huang Kuang tersenyum memiliki kepercayaan diri pada Wang Chen dan berkata padanya, "Masalah ini disebabkan olehmu dan selesaikan masalah ini. Kau harus mengetahui konsekuensinya jika gagal." Tangan Wang Chen memegang belatih gemetar saat mendengar kata-kata Huang Kuan. "Guru, yakinlah bahwa murid ini akan membuat orang ini yang telah mempermalukan pavilion musim semi kuning kita membayar harganya." Setelah itu, para peserta lain menyingkir ke samping, sehingga tersisa si Yoyan dan Wang Chen. Di arena pertandingan, Wang Chen berkata, "Jika kamu mengaku kalah sekarang dan bersujud 3 kali, aku bisa membiarkan masalah ini." Si Yoyan hanya tersenyum mendengarnya dan mengeluarkan penguasa Suan yang ditutupi oleh dauci hijau agar penyamarannya tidak diketahui. Melihat tindakan si Yoyan, Wang Chen tidak senang. "Aku akan membiarkanmu menyesal telah menyinggung pavilion musim semi kuning." Wang Chen diselimuti energi gelap bergerak seperti kilat dan tiba-tiba muncul di belakang si Yoyan, melancarkan serangan 2 belati yang ditargetkan pada leher dan jantung si Yoyan. Namun serangan itu langsung diblokir oleh penguasa Suan. Lalu keduanya memulai pertarungan. Setelah beberapa bentrokan tidak mendapatkan manfaat, Wang Chen mengeluarkan dauci kegelapan yang berbentuk 2 ular besar dan dilesatkan ke arah si Yoyan. Namun dihancurkan oleh tinju besar si Yoyan dan menyebabkan ledakan besar. Si Yoyan berkata, "Apakah hanya ini yang kau miliki? Ini hanya pemanasan, tidak perlu berkata begitu arogan," ucap Wang Chen dan menjilat belatihnya. Dauci hitam melonjak dari tubuhnya, kekuatannya meningkat menuju setengah langkah dozong. "Kali ini kau telah kehilangan kesempatan terakhirmu untuk menyesal," ucap Wang Chen. Melihat ini, si Yoyan menyadari bahwa dia harus mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin sebelum penyamarannya diketahui. Setelah itu, Wang Chen melepaskan jurus tarian belatih bulat yang mengikis tulang. Wang Chen langsung berubah menjadi 3 bayangan dan ketiganya bergerak sangat cepat dan melancarkan serangan pada si Yoyan secara bertubi-tubi. Banyak bayangan belatih ditembakkan. Di bawah serangan itu, si Yoyan akhirnya menggunakan teknik penguasa aliran tubuh sendi 6 gabungan untuk memblokade serangan itu. Di luar pertarungan, senyuman percaya diri Huang Kuan menjadi suram. Dia bisa merasakan kekuatan si Yoyan semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Bahkan Feng Xian dan 2 sesepuh lainnya terkejut melihat bahwa si Yoyan menyembunyikan kekuatannya. Di dalam arena, tiba-tiba aura kekuatan si Yoyan melonjak ke langit dan penguasa Suan diselimuti api coklat kehijauan. Dia melepaskan teknik ketiga dari penguasa aliran tubuh sendi 6 gabungan, 6 tembakan gabungan, dan menghancurkan teknik tarian belatih bulan yang mengkikis tulang Wang Chen. Di saat itu juga, segera tatapan kaget muncul di wajah Wang Chen, Feng Qi'er, Tang Yi, dan Mu Qingluan beserta banyaknya orang, terutama ekspresi Huang Kuan menjadi sangat gelap. Sesepuh Jian berkata, "Sepertinya orang ini tidak sederhana. Wang Chen bukan tandingannya." "Ini belum berakhir. Menebak hasil akhir hanya akan mempermalukan dirimu," kata Huang Kuan. Sesepuh Jian berkata tertawa, "Aku ingin melihat siapa yang pada akhirnya akan malu."
Di arena, Wang Chen yang dipenuhi ketidakpercayaan berkata, "Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bocah ini bisa menjadi dozong?" Dia menggertakkan giginya dan matanya berubah menjadi merah. Dia jelas tahu hukuman apa yang akan menunggunya begitu dia kembali setelah dikalahkan Xiaoyan. Wang Chen meraung, keterampilan darah musim semi kuning. Segera tubuhnya seperti berlumuran darah dan aura kekuatan hitam meningkat pesat. Matanya berubah menjadi hitam. Setelah perubahan itu, Wang Chen mengepalkan tangan kanannya yang diikuti energi hitam darah berubah menjadi lengan raksasa dan dilesatkan ke arah Xiaoyan sembari berkata, "Lengan mayat busuk musim semi kuning." Sebuah retakan terbentuk di udara ketika lengan hitam itu menghantam. Di bawah serangan itu, Xiaoyan menyalurkan api surgawi kinclong ke penguasa suanya, dan akhirnya terjadilah bentrokan besar yang menyebabkan ledakan dahsyat. Begitu ledakan selesai, Wang Chen memuntahkan darah karena melakukan manuver Daoji, menyebabkan gelombang rasa sakit yang membakar ditularkan dari dalam tubuhnya. Dia terkejut melihat ada gumpalan api hijau kinclong di dalam tubuhnya dan menyadari bahwa ini adalah api yang hanya dimiliki oleh Xiaoyan. Benar saja, begitu Xiaoyan selesai berpamitan pergi meninggalkan arena, Wang Chen sembari tertawa menghentikannya. Xiaoyan berbalik dan berkata sedingin es, "Apakah kau masih ingin melanjutkannya? Aku sungguh tidak menyangka bahwa kau akan maju ke kelas dozong dalam waktu 3 bulan. Sepertinya kau mendapatkan yang terbaik dari kolam darah. Tidakkah kamu setuju, Xiaoyan?" Ucap Wang Chen sembari tertawa walaupun terluka. Mendengar itu, semua orang terkejut, terutama Lei San berkata menoleh ke Fei-Tian. "Apakah dia Xiaoyan?" Ekspresi Fei-Tian langsung suram. Bagaimanapun dia telah dimarahi berulang kali oleh Lei San karena kegagalan menangkap Xiaoyan. Fei-Tian mengepalkan tinjunya dan melangkah maju berkata dengan dingin, "Bocah, lepaskan benda di wajahmu itu." Lin Yan muncul di samping Xiaoyan. "Apakah kau ingin bertarung?" "Serahkan saja padaku." Pandangan Xiaoyan beralih pada Fei-Tian. "Kenapa? Apakah tetua pavilion Fei-Tian berencana menyerangku lagi hari ini?" Mendengar itu, ekspresi Fei-Tian gelap. Kilatan petir bergemuruh dan tubuhnya menghilang. Xiaoyan segera mendorong Lin Yan menjauh. Di saat itu juga, Fei-Tian tiba-tiba muncul di belakang Xiaoyan dan melancarkan serangan cakar petir ke arah jantungnya. Namun, Fei-Tian terkejut. Dia hanya menebus bayangan Xiaoyan dan yang asli ada di atasnya. "Ini baru beberapa bulan sejak terakhir kali aku melihatmu, tapi kekuatanmu telah meningkat. Pantas saja kau begitu sombong." Begitu ucapan itu dikeluarkan, keduanya memulai pertarungan yang cukup sengit di atas cakrawala. Namun setelah beberapa ronde, Xiaoyan tidak mendapatkan keuntungan apapun dan jatuh dalam situasi terpojokkan. Xiaoyan menjaga jarak dan tertawa berkata, "Pavilion petir angin hanya seperti ini, mengirim Pak Tua untuk menindas yang muda. Jika Lin Zunzi sungguh merasa junior ini memiliki permusuhan besar dengan pavilion petir angin, mengapa kau tidak bertindak secara pribadi? Dengan kekuatan Daozunmu, junior tidak akan bisa bertahan dari satu gerakan darimu. Kenapa harus membuatnya sangat merepotkan?" Begitu ucapan itu dilontarkan, sesepuh Lei San berkata bahwa pavilion timur, selatan, dan utara tidak berhak ikut campur masalah di antara pavilion masing-masing. Maka itu menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan oleh Fei-Tian sebagai penguasa pavilion utara. Setelah menjelaskan itu, aura petir kekuatan Fei-Tian terpancar. Awan berubah menjadi gelap diikuti gemuruh guntur.
Di saat kritis, Xiaoyan mengalihkan pandangannya dan memberi hormat ke Feng Xian berkata, "Feng Zunzi, junior ini ingin kamu melihat sesuatu." Feng Xian terkejut lalu tersenyum. "Anak kecil, masalah ini di antara kamu dan paviliun angin petir, dan sepertinya tidak ada hubungannya dengan diriku." Feng Xian tidak mengenal Xiaoyan dan dia tidak akan menyinggung paviliun angin petir. Xiaoyan hanya tersenyum. Dia melepaskan cincin hitam kuno yang ditinggalkan Yalau dari jarinya. Setelah itu dia melemparkannya ke Feng Xian. Begitu Feng Xian meraih cincin itu, dia langsung terkejut dan berdiri bagaikan patung. Di saat serangan tombak akan segera mengenai Xiaoyan, Feng Xian tiba-tiba muncul memblokirnya sembari berkata, "Tidak ada siapapun yang diizinkan menyentuh anak ini." Fetian, tiga sesepuh lainnya beserta semua orang langsung terkejut atas tindakan dan keputusan tiba-tiba Feng Xian ini. Setelah itu dia menghempaskan tubuh Fetian. Lei San menatap tajam ke arah Xiaoyan berkata, "Apa hubunganmu dengannya?" Xiaoyan membungkuk memberi hormat pada Feng Xian, guru dan murid. "Ini adalah jawaban yang paling ingin aku dengar, namun kamu perlu memberiku bukti," ucap Feng Xian. Xiaoyan tersenyum dan mengeluarkan api surgawi tulang dingin. Melihat api itu, Feng Xian langsung terkejut dan senang. "Api tulang dingin, Pak Tua, kamu telah membuatku sulit untuk menemukanmu selama ini." Dikarenakan Xiaoyan adalah murid Yalau, Feng Xian akan menyelesaikan masalah Xiaoyan. Dia berkata pada Lei San bahwa paviliun angin petir tidak bisa menyentuh Xiaoyan. Lei San berkata, "Ini adalah masalah antara paviliun angin petir dan dia. Jika Feng Zunzi bersikeras untuk ikut campur, kemungkinan akan mempengaruhi hubungan antara dua paviliun kita. Jika sesuatu terjadi padanya hari ini, hasil akhirnya adalah perang antara dua paviliun," ucap tegas Feng Xian. Lin Zunzi mengerutkan kening diikuti kilatan petir berkata pada Feng Xian bahwa Xiaoyan telah mempelajari teknik gerakan 3000 petir dan bahkan telah memperoleh metode pelatihan untuk berlatih tubuh ilusi 3000 petir. Namun Xiaoyan menjawab bahwa gerakan 3000 petir adalah yang didapatkan secara tidak sengaja dan metode tubuh 3000 ilusi petir telah diambil kembali oleh Fetian. Mendengarnya, Lei San hanya bisa menghela nafas. Demi wajah Feng Xian, dia melupakan masalah ini dengan Xiaoyan bertarung dengan Fetian sampai di antara keduanya kalah. Feng Xian tertawa berkata, "Ada jarak terlalu besar antara Fetian dan Xiaoyan. Menindas yang muda bukanlah reputasi yang baik." Di tengah percakapan itu, sesepuh Jian berkata untuk mengirim seseorang generasi muda seperti Feng Qin'er. Karena Feng Zunzi berpikir bahwa Fetian terlalu kuat, "Aku akan membuat Qin'er bertarung. Jika Xiaoyan kalah, dia harus berjanji untuk tidak menggunakan gerakan 3000 petir di masa depan. Jika Qin'er kalah, dendam antara Xiaoyan dan paviliun angin petir selesai. Dalam pertarungan dilarang menggunakan kekuatan spiritual orang lain," ucap Lei San. Kemudian Feng Qin'er dan Xiaoyan bersiap memulai pertarungan di arena pertandingan. Sebelum bertarung, Feng Qin'er memprovokasi Xiaoyan dengan perkataan yang hanya bisa mengandalkan orang dalam. Xiaoyan membalas perkataan itu bahwa Feng Qin'er hanyalah seorang wanita yang berisik dan hanya bisa memanfaatkan reputasi paviliun angin petir. Mata Feng Qin'er menjadi dingin. "Percayalah, kamu akan menyesal telah mengucapkan kata-kata itu. Aku menunggumu," ucap Xiaoyan. Ekspresi Feng Qin'er menjadi dingin dan menutup matanya. Niat membunuh terpancar dan saat matanya terbuka tiba-tiba berubah menjadi warna hijau perak. Diikuti niat membunuh yang lebih tajam dan badai Daoqi tercipta yang diselimut petir di dalamnya. Xiaoyan dapat menganalisis bahwa itu penggabungan Daoqi afinitas petir dan angin.
Setelah itu sebuah kain kuning diselimuti petir menembak ke arah Xiaoyan. Xiaoyan membentuk segel dan memasukkan serangan itu pada retakan tata ruang, menyebabkan kain itu lewat di sampingnya. Namun kain itu segera berbalik menyerang punggung Xiaoyan. Merasakan arah serangan berbalik, Xiaoyan seperti kilat menghindar, namun kain itu masih seperti ular kilat mengejarnya. Begitu serangan itu akan segera mengenainya, Xiaoyan menyelimuti tangannya dengan api surgawi kinclong dan meraih kain itu, lalu dibakar habis. Di saat itu juga, Feng Qin'er melepaskan jurus dominasi pionik penuh warna. Segera berbagai serangan kain mengelilingi Xiaoyan dari segala arah. Xiaoyan segera melepaskan teknik penguasa aliran tubuh Sunni 6 gabungan dan memblokir teknik Feng Qin'er itu. Meski demikian, Xiaoyan masih merasakan tekanan dari serangan itu. Di bawah tekanan teknik itu, Feng Qin'er tidak membiarkannya bernafas. Feng Qin'er melepaskan fluktuasi energi yang kuat dan membentuk sebuah pionik di atas langit dan menyusut menjadi energi petir untuk melepaskan jurus jari pembunuh angin. Feng Qin'er berkata, "Xiaoyan, satu jari akan merenggut nyawamu." Jari pembunuh angin salah satu teknik Dao paling mematikan di dalam paviliun angin petir. Segera energi petir ditembakkan ke arah Xiaoyan.